ibadat syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and right. Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Marta Tuhumena Tarihoran dalam program Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Saya saat ini melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Parepare. Sahabat GPIB, mari kita persiapkan hati, pikiran untuk kita membaca dan menghayati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan perlindungan Tuhan di dalam kami istirahat malam. Dan pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai mengisi kehidupan kami di hari ini Tuhan, kami mau terlebih dahulu membaca dan menghayati firman-Mu, agar setiap langkah hidup yang kami tempuh di hari ini, semua boleh ada dalam penyertaan dan campur tangan Tuhan. Kami siapkan hati kami, bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu mendengar. Amin. Sahabat GPIB dimanapun saudara berada, firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 49 dan ayat 50. Injil Lukas pasal 8 ayat 49 sampai 50 demikian tertulis. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya membaca, tetapi memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sahabat GPIB, bacaan kita di pagi hari ini masih merupakan rangkaian dari perikop di mana temanya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dalam karya layan Tuhan Yesus di dunia, banyak perkara yang diperhadapkan kepadanya, baik terkait dengan sakit penyakit yang itu lebih banyak ya, sangat banyak dihadapi oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah kisah dari anak Yairus ini, yang di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa anak itu sudah mati atau sudah meninggal dunia. Apa yang tergambar dalam kisah ini? Pasti yang ada adalah kesedihan karena terkait dengan kematian. Kesedihan, duka cita yang mendalam
kadang membuat manusia sulit untuk berpikir, mencerna apa yang terjadi dalam hidupnya dengan jernih. Yang ada hanya duka, sedih, dan mungkin juga sulit untuk berpikir apa yang harus saya lakukan kemudian. Yang pasti kekalutan, mungkin juga kepanikan, mungkin juga kebuntuan, karena peristiwa itu pasti tidak pernah ada orang yang menginginkannya. Tetapi apa yang dialami oleh Yairus dalam bacaan kita, dikisahkan bahwa ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Ada dua peristiwa di situ. Yang pertama adalah kematian, dan yang kedua adalah pernyataan supaya jangan menyusah-nyusahkan guru. Kematian tentu saja seperti yang tadi saya katakan, sulit untuk bisa diterima dengan mudah oleh siapapun. Orang akan berupaya bagaimana caranya menghadapi ini, bagaimana aku mengatasinya. Dan ketika orang berkata, "Anakmu sudah mati," wah, pasti duka mendalam langsung dialami oleh Yairus ini. Dan pernyataan yang kedua, yaitu bukan ungkapan bela sungkawa, ungkapan duka cita untuk memberikan penguatan dan penghiburan, justru hardikan. Hardikannya adalah, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Berarti ada peristiwa sebelumnya yang sudah mendahului peristiwa ini, sehingga itu dianggap jangan lagi menyusahkan guru. Apa itu? Sedangkan bahwa kalau orang menghadapi kesulitan terkait misalnya dalam konteks ini adalah duka cita, orang pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Apalagi tentu ada orang atau sosok yang dianggap sebagai figur yang bisa menolong, yang bisa membantu di tengah duka cita itu. Tetapi sebelum dia meminta pertolongan kepada tokoh atau orang yang dianggapnya bisa memberikan pertolongan, dia sudah dilarang lebih dulu. Jangan lagi menyusah-nyusahkan guru. Tuhan Yesus langsung mengendalikan keadaan. Di tengah duka itu, di tengah tentunya kepanikan, kesedihan yang mendalam, Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. 3 statement ini, sahabat-sahabat GPIB, menjadi titik tolak dari peristiwa berikutnya, yaitu bahwa anak Yairus ini kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Pertama, bahwa Tuhan Yesus katakan jangan takut. Tuhan Yesus langsung tahu, menyadari bahwa duka cita itu berdampak bagi orang di sekitar yang akan mengalami kedukaan itu. Ketakutan. Ketakutan terkait apa? Yaitu apa yang mereka akan lakukan kemudian ketika duka cita ini menghampiri kehidupannya. Ketakutan kehilangan orang yang dicintai. Apa yang akan dilakukannya setelah nanti kalau orang yang dicintai ini meninggalkan dia, bagaimana kelanjutan hidupnya, dan seterusnya. Ketakutan menjadi peristiwa yang begitu kelam dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya disertakan dengan kata percaya saja. Percaya apa ini? Tuhan Yesus belum mengatakan bahwa apa yang akan dilakukannya kepada anak Yairus yang meninggal ini. Tapi Tuhan Yesus katakan percaya saja, gitu ya. Kata ini seperti mengandung makna bahwa pokoknya, begitu ya,
pokoknya percaya saja, gitu kan? Tidak usah berpikir yang lain-lain, tidak usah takut, tidak usah bimbang, dan seterusnya. Percaya saja. Dan kata selanjutnya, dan anakmu akan selamat. Nah, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. 3 kata ini Bapak Ibu, sahabat-sahabat GPIB, yang juga Tuhan Yesus mau katakan kepada kita di pagi hari ini. Pagi hari ketika kita menyambut, menyongsong hari baru yang kita akan jalani, mungkin juga ada perasaan yang menghantui kita ketika pagi. Harusnya memang kita penuh semangat, penuh sukacita. Wah, ini hari baru. Tapi tidak serta-merta bahwa dengan hari baru maka akan ada sesuatu yang membawa sukacita. Tapi mungkin juga ketakutan tentang apa yang akan terjadi hari ini ya. Bagaimana dengan persoalan kita yang kemarin aja belum selesai? Apa yang mau kita makan hari ini ya? Uang sudah nggak ada, dan seterusnya, ketakutan itu. Pagi hari ini Tuhan Yesus juga mau katakan kepada kita semua lewat firman ini, jangan takut menjalani hari ini, percaya saja bahwa Tuhan akan menyertai kita, bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita untuk apa? Memberikan keselamatan. Kata ketiga, keselamatan atas apa? Bahwa hari ini Tuhan akan menyertai kita dengan kasih-Nya, Dia akan menuntun kita sehingga kita bisa menjalani hari ini dengan keyakinan, percaya saja Tuhan akan menyertai kita. Firman Tuhan ini memberkati kita di pagi hari ini, sahabat-sahabat GPIB, agar kita menjalani, memasuki hari ini dengan penuh semangat. Seperti kata Tuhan Yesus dalam bacaan kita ini, jangan takut, percaya saja. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan turut bekerja, bahwa Tuhan turut menyertai di dalam perjalanan hidup kita di hari ini. Akan apa yang akan kita lakukan, akan apa yang kita akan makan hari ini, akan apa yang kebutuhan-kebutuhan kita akan tercukupkan, bukan sesuatu yang mustahil, yaitu dengan keyakinan. Sama seperti Yairus ini, dia percaya bahwa ketika dia percayakan persoalannya kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada yang mustahil. Dan betul kalau kita baca di ayat selanjutnya, bahwa anak Yairus ini kemudian diselamatkan dan dia tidak mati. Marilah sahabat-sahabat GPIB, apapun pergumulan yang kita hadapi, mungkin hari ini sudah ada bayang-bayang ketakutan, sudah ada bayang-bayang kekhawatiran menghampiri kita. Marilah, firman Tuhan mengatakan, jangan takut, percaya saja bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Biarlah kehidupan kita di hari ini senantiasa kita percayakan kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan, maka Dia akan turut bekerja, memberikan apa yang terbaik bagi kita, bagi seisi rumah tangga kita, orang-orang yang kita cintai, karena Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Mari sahabat GPIB, kita tutup renungan kita di pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini Engkau memberkati kami lewat firman-Mu, sehingga kami yakin, percaya bahwa Tuhan ada dalam perjalanan hidup kami. Berkati kami ya Bapa, apa yang kami kerjakan, apa yang kami gumuli, apa yang kami harapkan, kami serahkan semua itu ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati ya Tuhan setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap aktivitas kami, bahwa tidak ada yang sia-sia yang kami kerjakan, karena Tuhan turut bekerja dalam setiap langkah kami. Kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, dari pagi, siang hingga malam nanti. Biarlah kasih sayang-Mu terus menopang kehidupan kami, sehingga semua boleh berjalan dalam penyertaan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.
ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria.